Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami' ikhwani min al-anbiya wal-muslimin wa syuhada wa al-awliya salihin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa akhrina wa muallimina fid din wa al-haqq alaina. Wa jami' man lamana wa jazana wa wasana wa nasarana sama. Man lahu al-huquq alaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Alhamdulillah haqqa hamdihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-wafiyyu bi 'ahdihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga kita, memberikan kesehatan kita, melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, yang tidak pernah sekalipun Allah itu meminta imbalan. Kalau seandainya kita disuruh beribadah, itu niscaya untuk kepentingan kita sendiri. Ya, Allah tidak akan mengecil, artinya keagungannya akan mengecil kalau kita tidak melakukan ibadah. Kita beribadah atau tidak, itu untuk kepentingan kita sendiri, tidak ada efeknya untuk Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saat ini kita hidup di tahun 1443 Hijriah, tahun di mana teknologi itu begitu pesatnya, terus kemudian kemampuan manusia itu melebihi apa yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun di sisi lain, dengan teknologi yang cukup tinggi ini ternyata membuat kita hidup di mana fitnah ini mudah tersebar. Rasulullah memang sudah mensinyalir bahwa di akhir zaman ini fitnah akan semakin besar. Jadi semakin lama fitnah ini akan semakin besar. Terbukti sekarang di mana-mana kayaknya kita akan menemui adanya fitnah. Menurut bahasa, fitnah itu bisa berarti ujian, bisa berarti menurut istilah yang kita pahami, fitnah itu sesuatu yang menjauhi kebenaran, itu fitnah. Kemudian di zaman yang penuh fitnah ini, mari kita minta kepada Allah semoga kita jangan menjadi bagian dari orang yang memfitnah. Mari kita menjaga diri kita agar tidak mudah menyebarkan fitnah. Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i kadzaba ayyaqula kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu disebut sebagai orang yang berdusta kalau dia mendengar satu hal langsung disampaikan, itu sudah cukup disebut pendusta itu. Jadi kalau kita mendengar sesuatu, menerima informasi sesuatu, kemudian langsung kita sebarkan tanpa mengetahui kebenarannya, itu sudah termasuk pendusta. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu, sebenarnya sudah agak lama, masalah ini adanya fitnah dari Menteri Agama yang membatasi penggunaan pengeras suara. Ini harus kita pahami secara kompleks bahwa di Indonesia ini masyarakatnya beragam. Ada masjid itu yang ada di tengah-tengah masyarakat non-muslim, ada masjid yang di tengah-tengah masyarakat muslim, ada yang campuran, ada yang di perumahan yang heterogen, campuran berbagai macam agama. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Menteri Agama itu harus kita sesuaikan dengan konteksnya. Kalau misalkan adanya itu di tengah perkampungan yang semuanya muslim, kayaknya ini harus disesuaikan. Jadi tidak serta-merta semuanya itu diterapkan. Ketentuan itu memang ada, tapi tidak kita antem kromo langsung diterapkan di semua tempat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
saya mengutip ada satu pendapat yang disampaikan oleh Sayyid Alwi Al-Maliki. Beliau hidup tahun 1328 Hijriah sampai 1391 Hijriah. Kalau sekarang ini 1440, berarti sudah sekitar 50 tahun yang lalu beliau ini wafat. Beliau itu tokoh rujukan Ahlu Sunnah wal Jamaah dunia yang ada di Mekah. Kita tahu bahwa Saudi Arabia itu pernah didukung oleh negara-negara Eropa untuk mengembangkan gerakan Wahabi. Jadi yang mendukung gerakan Wahabi di Saudi Arabia itu negara-negara Eropa. Ada Inggris, kemudian di belakangnya itu ada Amerika. Jadi gerakan Wahabi itu tidak lahir begitu saja, tapi ada yang mendukung. Mendukung berarti ada punya kepentingan di belakangnya. Ya. Kemudian selama Sayyid Alwi Al-Maliki ini masih hidup, ya, gerakan Wahabi ini tidak bisa menyingkirkan faham Ahlu Sunnah total dari Saudi Arabia. Namun setelah beliau wafat, mulai sedikit demi sedikit faham Ahlu Sunnah ini mulai disingkirkan, dan komplek pendidikan yang dimiliki oleh Sayyid Alwi Al-Maliki yang ada di Mekah ini harus bergeser ke Yaman karena tidak bisa lagi ada di Mekah di Saudi Arabia. Kemudian Sayyid Alwi Al-Maliki ini mengarang sebuah kitab namanya Majmu' Fatawa war Rasail. Ini menjawab tentang hukum penggunaan pengeras suara. Hukum pengeras suara itu dalam bahasa Arab itu disebut mukabbirus saut, yang membesarkan suara, pengeras suara, atau mikrofon. Ini bagaimana kalau diperlukan untuk keperluan khutbah dan sholat jamaah. Sebab zaman Rasulullah itu tidak ada mikrofon, nggak ada pesawat pengeras suara. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah terkait dengan ibadah, berarti itu bid'ah. Permasalahan di sini Rasulullah memang tidak pernah menggunakan mikrofon. Apakah ini termasuk kategori bid'ah? Dan mereka mengatakan bahwa bid'ah itu kalau kaitannya dengan ibadah. Lah ini sholatnya pakai mikrofon, ini bagaimana? Kalau menurut faham yang kita anut, sesuatu yang tidak dilarang di dalam Al-Quran dan hadis, sifat-sifatnya termasuk tidak ada larangan terhadapnya, maka hal ini boleh dilakukan. Kemudian ada empat argumen mengapa pengeras suara itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan, harus kita tata, kita atur sedemikian rupa karena ada 4 alasan. Sebenarnya kalau kita kembangkan alasan itu banyak sekali, tapi Sayyid Alwi Al-Maliki meringkasnya menjadi 4 hal. Yang pertama, hukum asal suatu itu adalah boleh. Al-aslu fil amri lil ibaha. Asal hukum itu semua adalah boleh. Ini adalah kaidah usul. Perlu diketahui bahwa usul fikih ini yang mempropagandakan pertama kali adalah Imam Syafi'i. Jadi sebelum Imam Syafi'i itu tidak ada istilah usul fikih. Usul fikih itu artinya pokok-pokok fikih. Pokok fikih itu berlaku kapan saja, di mana saja, semua hukum. Tapi kalau furu' itu sudah cabangnya fikih, itu sudah mengatur kepada halal dan haram. Ya, kalau furu' itu lebih spesifik terkait dengan sebuah hukum. Ibarat pohon, furu' itu adalah cabangnya, usul itu adalah pokoknya. Jadi pokok-pokok fikih itu disebut usul. Ini dipropagandakan oleh Imam Syafi'i. Ya, ini jadi rujukan yang dipakai oleh Sayyid Alwi Al-Maliki bahwa ya, asal hukum itu adalah boleh. Pengeras suara itu hukumnya asalnya boleh. Ya. Sampai ada dalil, ada masalah yang membuat yang boleh ini menjadi tidak boleh.
makan itu asal hukumnya mubah, boleh ya, boleh tidak, boleh makan. Tapi kalau kita tidak makan, tidak bisa beribadah, kita tidak bisa melanjutkan hidup, maka hukumnya makan itu menjadi wajib. Ya. Kemudian kalau makan itu asalnya mubah, kalau kita ternyata makan sesuatu itu mendapatkan akibat dari makannya, akibat buruk dari makannya, maka makanan itu menjadi makruh atau haram. Ya. Jadi asal hukum itu adalah boleh. Kemudian untuk mengharamkan sebuah hukum yang asalnya boleh, ini perlu dalil-dalil yang kuat. Tidak boleh begitu saja asal mengharamkan. Ya, jadi untuk mengharamkan satu hal yang boleh itu tidak boleh seenaknya saja. Makanan asal mula makanan itu adalah halal, boleh kita makan sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa makanan itu haram hukumnya. Jadi kita nggak boleh mengharamkan makanan yang halal bagi kita. Artinya makanan yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Jadi asalnya makanan itu semuanya halal, tapi kemudian Allah menentukan ada beberapa makanan, Rasulullah juga begitu menegaskan ada beberapa makanan yang tidak boleh kita makan, berarti selain itu adalah halal. Ya. Kemudian argumentasi yang kedua, ya, argumentasi yang kedua, karena untuk jamaah yang begitu banyak, nggak mungkin kalau pengeras suara ini tidak digunakan. Pengeras suara ini harus digunakan supaya jamaah yang begitu banyak, contohnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu pengeras ini mutlak diperlukan supaya semua jamaah bisa mendengar. Sebagaimana alasannya Said Alwi Al-Maliki, pengeras suara ini sudah dipakai di Mekah dan di Madinah. Ya, yang sering dikunjungi ulama seantero dunia, semua orang di dunia ini tidak mempermasalahkan itu. Ya, karenanya penggunaan pengeras suara untuk keperluan tersebut menjadi hal yang dapat diterima oleh ulama Islam seluruh dunia. Jadi kalau ulama seluruh dunia itu sepakat bahwa penggunaan pengeras suara ini boleh, mereka tidak menyanggah, berarti itu boleh-boleh saja. Sebab ada hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka itu baik di sisi Allah. Kalau semua kaum muslimin itu sepakat, maka hal ini sesuai dengan kesepakatan itu. Rasulullah bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku, ulama-ulamaku tidak akan berkumpul, tidak akan berjamaah, tidak akan sepakat terhadap sesuatu yang menyesatkan. Jadi kalau ulama seluruh dunia itu sepakat tidak mempermasalahkan, berarti itu boleh-boleh saja. Kemudian kaidah fikih, al-wasail laha hukmul maqasid. Ya, atau pada setiap hal yang merupakan perantara ditetapkannya suatu hukum yang menjadi tujuannya. Bila maksud penggunaan pengeras suara adalah sesuatu yang baik, seperti untuk mendengarkan khutbah, membaca Al-Quran sebagai tanda gerakan imam sholat, sehingga makmum itu tahu imam ini sedang berpindah gerakan atau tidak. Sebab kalau tidak menggunakan pengeras suara, imam Allahu Akbar itu kan nggak terdengar, berarti mereka nggak tahu bahwa imamnya itu ada gerakan sholat, ada perpindahan gerakan. Ya, jadi dalam konteks sangat diperlukan, maka pengeras suara itu boleh dipakai. Ya, sehingga makmum yang jauh di belakangnya itu tahu, dapat mengikuti gerakannya, maka hukum menggunakannya boleh atau dilegalkan dalam syariat. Ini. Kemudian alasan yang keempat, penggunaan pengeras suara sebenarnya tidak menimbulkan bahaya dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah. Maslahatnya itu lebih banyak.
Namun kalau justru menimbulkan kerusakan dan mengganggu orang lain, harus dihentikan. Ini alasan yang keempat mengapa harus kita hentikan kalau itu ternyata mengganggu orang lain. Sayyid Alwi Al-Maliki menegaskan, wasyar'u mabniyun ala dar'il mafasid wa jalbil masalih. Syariat itu dibangun dari meninggalkan hal-hal yang merusak dan mendatangkan kemaslahatan. Kemudian kaidah usul juga menyebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan itu harus lebih diutamakan untuk mencari kebaikan. Kita mencari kebaikan boleh, tapi kalau itu menimbulkan kerusakan, maka menimbulkan kerusakan ini harus lebih diutamakan. Jadi kalau suatu hal itu menimbulkan kerusakan, walaupun di situ ada kebaikan yang kita inginkan, ini tidak boleh dilakukan. Lebih baik ditinggalkan kerusakannya dulu, baru kita mencari kebaikan yang lain. Ala taro anna mukabbir saut hadza law waqa'a fihi khulalun wa taswish yuhibbu ighlaqihi li fawatil maqsudi minhu. Jadi penggunaan pengeras suara, andaikan di dalam terdapat kerusakan dan gangguan terhadap orang lain, maka wajib menguncinya atau wajib dihentikan. Kalau seandainya kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran pada bulan Ramadan, itu mengganggu orang lain, ya mengganggunya ini jelas. Tapi memang kadang-kadang ada orang yang mengada-ada karena dia berisik, telinganya nggak mampu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, jadi banyak cara supaya itu dihentikan. Jadi sebenarnya ini tergantung kita untuk menyikapinya. Masing-masing orang, masing-masing daerah, masing-masing masyarakat itu punya keleluasaan hukum. Kita harus luas terhadap hukum. Hukum itu dibuat tidak kaku, tapi hukum itu juga kadang-kadang tegas. Hukum yang sifatnya qat'i, jelas dalam Al-Quran dan hadis, itu tidak bisa dibantah. Contoh hukum yang jelas, tegas, Islam itu kadang-kadang keras, tapi tidak selamanya Islam itu keras, kadang-kadang luas. Contoh hukum yang keras, orang yang mencuri, asyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan itu harus dipotong tangannya. Ini keras. Potong tangan itu sepintas terlihat bahwa Islam kok kejam. Kemudian hukum zina juga begitu, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang zina laki-laki, orang zina perempuan, ini perempuan disebutkan lebih dahulu, dan orang zina laki-laki, maka cambuklah mereka dengan 100 kali cambuk. Ini sepintas kok kejam, padahal itu kan tubuh-tubuh mereka sendiri, mau-mau mereka sendiri, dan mereka suka sama suka. Dalam hukum di Indonesia hal ini bisa dibebaskan dari hukum karena suka sama suka. Tapi dalam Islam perbuatan zina itu harus dicambuk 100 kali. Ini untuk yang ghairu muhson. Yang muhson lebih berat lagi. Jadi kadang-kadang Islam itu hukumannya keras. Bahkan kalau seseorang itu membunuh tanpa sebab yang jelas, maka hukuman baginya adalah dibunuh. Islam keras, tapi suatu ketika dalam beberapa hal kita harus tahu latar belakangnya. Sayyidina Umar pernah membebaskan seseorang yang mencuri hanya karena orang itu mencuri terpaksa karena keluarganya tidak mendapatkan makan, tidak dapat minum, dia tidak dapat pekerjaan, sehingga berhari-hari keluarganya itu tidak makan. Ya, Sayyidina Umar merasa sebagai seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakatnya saat itu, makanya beliau malah justru merasa bersalah ada warganya yang kelaparan. Makanya orang yang mencuri tadi dibebaskan, bahkan diberi santunan. Ya,
Islam itu bisa seluas itu, artinya tidak semua latar belakang kriminal itu bisa kita terapkan hukum sebagaimana hukum yang ada. Termasuk juga penggunaan pengeras suara ini kita harus tahu latar belakangnya. Makanya banyak sekali himbauan kalau kita menggunakan pengeras suara di luar itu sepanjang tidak mengganggu. Kalau waktunya orang istirahat sebaiknya memang pengeras suara yang di luar itu dikecilkan atau kita menggunakan pengeras suara di dalam saja supaya tidak mengganggu. Terus kemudian ada batasan-batasan bahwa lantunan ayat Al-Quran sebelum adzan itu hanya 10 menit ya. Ini tidak bisa kita samaratakan semua daerah. Untuk daerah yang rata-rata kaumnya itu beragama Islam, masyarakatnya beragama Islam, saya kira penggunaan pengeras suara mungkin untuk waktu subuh 1 jam sebelum adanya adzan subuh ini saya kira sah-sah saja, karena tujuannya untuk membangunkan umat Islam agar mereka itu bisa sholat malam atau memberi gambaran bahwa sholat subuh, adzan subuh akan segera dikumandangkan. Misalkan 1 jam sebelumnya sudah terbiasa dilantunkan ayat-ayat Al-Quran, itu pertanda bahwa subuh berarti kurang dari 1 jam lagi. Seperti itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, karena dalam era sekarang ini era penuh fitnah, kita tidak boleh menerima begitu saja apa yang kita terima. Dan konon apa yang disampaikan Menteri Agama yang mana beliau membandingkan dengan gonggongan anjing itu videonya dipotong, ada beberapa bagian sehingga substansi dari apa yang disampaikan itu menjadi berubah karena ada pemotongan video tersebut. Oleh karena itu kita jangan mudah terprovokasi. Kadang-kadang orang itu ada yang punya kepentingan, dan memang ada orang yang memang dibayar untuk membuat sesuatu itu jadi bermasalah. Sebenarnya tidak ada masalah. Terus antara orang suka dan tidak suka itu memang menanggapi sebuah permasalahan itu berbeda. Kalau memang ada dasar tidak suka kepada seseorang, maka niscaya apapun yang dilakukan meskipun itu benar pasti akan dicari salahnya. Dan saat ini umat Islam di Indonesia, karena umat Islam terbesar, itu pasti mereka itu akan mencari salahnya, mencari kelemahannya, di mana kelemahan itu menjadi senjata untuk melemahkan kita, untuk menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Islam kita. Ya, ini perlu kita waspadai sehingga kita sebagai warga Islam, kaum muslimin di Indonesia itu jangan mudah terprovokasi. Banyak sekali kepentingan-kepentingan di luar yang menginginkan di Indonesia ini pecah. Islam yang satu dengan yang lain itu bertengkar, ahlu sunnah dengan yang lain itu bertengkar, Wahabi dengan ahlu sunnah, Wahabi dengan Syiah, dengan Ahmadiyah. Ini semua tujuannya supaya Islam di Indonesia tidak tenang. Ya, karena ketenangan Islam di Indonesia ini menjadi ancaman bagi mereka. Ahmadiyah itu terus terang adalah sebuah sekte, sebuah aliran dalam Islam. Kalau saya mengatakan sebenarnya itu bukan Islam karena sudah keluar dari Islam, tapi karena mereka mengatakan mereka masih beragama Islam, tauhidnya sama dengan kita, hanya saja Ahmadiyah itu mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Permasalahannya di situ. Dan berkembangnya faham Ahmadiyah ini juga dibiayai oleh Inggris di Pakistan. Jadi pertama kali Ahmadiyah itu ada bukan di Indonesia tapi di Pakistan, dan itu dibiayai untuk kepentingan Inggris yang menjajah sana. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jadi apa yang ada pada diri umat Islam, fitnah-fitnah yang ada di dalam umat Islam itu tidak lepas dari pengaruh mereka yang di luar agama Islam. Kita sebagai umat Islam itu perlu waspada, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah kita menyesal, ya, supaya kita tidak mudah melakukan provokasi. Semoga kita dijauhkan dari hal ini, agar supaya kita tidak mudah berbuat
hal-hal yang keji dan mungkar termasuk di dalamnya fitnah, ya, ada satu ibadah yang sebenarnya bisa menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar termasuk di dalamnya fitnah. Insya Allah kalau kita melaksanakan sholat dengan baik sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat kita memang esensinya bagus, sholat kita memang benar-benar menghadap kepada Allah, bukan sekedar hanya memenuhi kewajiban, insya Allah sholat kita itu akan mengarahkan kita menjauhi hal-hal yang keji dan mungkar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi kita semakin berat tantangan kita di era sekarang ini, karena fitnah itu luar biasa. Fitnahnya bukan hanya kepada orang-orang dewasa saja, fitnahnya juga kepada anak-anak. Anak-anak ini mudah menonton sesuatu yang sebenarnya belum waktunya untuk mereka lihat, sehingga kadang-kadang opini mereka terbangun dari tontonan yang mereka lihat. Mestinya tontonan itu mengajarkan sesuatu yang baik, tapi karena dia menonton sesuatu yang dibuat oleh orang non-muslim dan itu akhirnya menjadi tuntunan, mereka punya kebiasaan yang buruk. Ini yang perlu kita waspadai. Mari kita jaga keluarga kita, terutama anak-anak kita, jangan sampai terprovokasi oleh fitnah. Propaganda itu sangat merugikan umat Islam sebenarnya, dan kita semakin berat sekarang untuk menyaring hal-hal yang layak ditonton oleh anak-anak dan yang tidak. Kadang-kadang kita lepas pengawasan terhadap itu, sehingga anak-anak kita sudah terlanjur menonton satu hal, kemudian terlanjur untuk meniru, dan kalau sudah mereka meniru itu menjadi akhlak. Akhlak itu sesuatu yang terjadi, sesuatu yang dilakukan tanpa berpikir panjang, tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya, tiba-tiba mereka berbuat gitu saja, itu namanya akhlak. Kalau ini sudah menjadi akhlak bagi mereka, kita akan sulit untuk merubah. Perubahan akhlak seseorang itu bisa, tapi agak sulit karena butuh waktu yang lama dan butuh pembiasaan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Semoga dengan pertemuan kita kali ini kita bisa menjaga diri kita, menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan, menjauhkan diri kita dari fitnah. Kita sering berkumpul itu tujuannya untuk menghindari fitnah. Kita berkumpul kalau ada sesuatu yang bisa kita bicarakan, maka fitnah-fitnah di antara kita ini bisa kita hilangkan. Dan sebaiknya memang dalam berkumpul itu ada sesuatu ya, tausiah, ada sesuatu yang nilainya positif yang harus disampaikan supaya kita bisa menjaga diri kita masing-masing. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dipandang sebagai ibadah dan diberikan balasan bagi kita selayaknya sebagaimana yang kita upayakan. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah yang ada, semoga Allah memberikan opini-opini yang baik bagi kita, semoga Allah menjaga Islam di antara kita, terutama di Indonesia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, melapangkan rezeki kita, memanjangkan umur kita, menjauhkan kita dari bala musibah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa mereka yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan amal ibadah mereka yang meninggal dunia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.